Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel KWU. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi komponen perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya artefak. Sekedar mengulas materi minggu yang lalu bahwa kerajinan dengan inspirasi budaya lokal atau artefak, cirinya adalah bisa dipegang, ada wujudnya, bisa dilihat. Sedangkan beberapa contoh dari budaya artefak, misalkan candi, rumah adat atau rumah tradisional, alat musik tradisional, alat transportasi tradisional, pusaka atau senjata adat, dan lain-lain. Nah, dari beberapa contoh tadi bisa kita jadikan ide untuk menciptakan sebuah hasil kerajinan, tentu saja dengan inspirasi budaya artefak. Setelah kita menemukan ide usaha, maka kita membutuhkan sumber daya atau yang lebih kita kenal dengan 6M. Apa saja? Coba, ini pernah dibahas di semester 1 kemarin. Ya, yang pertama adalah money, material, mesin, metode, dan market. Jadi, kita membutuhkan 6 hal ini untuk mewujudkan ide kita menjadi sebuah produk. Diingat-ingat ya, biasanya 6 hal ini akan selalu keluar di pelajaran ekonomi ataupun pelajaran kewirausahaan. Atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang kita butuhkan untuk membuat produk walaupun itu dari diri kita sendiri. Money atau modal, kita butuh modal untuk menjalankan ide usaha. Tentu saja banyaknya produk menentukan jumlah modal yang dibutuhkan. Otomatis jumlah modal pasti akan selalu berbeda antara yang satu dengan yang lain, tergantung pada jumlah produk yang dibuat. Material atau bahan baku digunakan untuk mewujudkan ide usaha. Tentu selain uang atau modal, kita butuh bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk atau mewujudkan ide usaha. Mesin atau peralatan kerja. Bila sudah tersedia bahan baku, tetapi mesin atau peralatan kerja belum ada, pertanyaannya, bisakah produk dihasilkan? Mungkin saja bisa, meski kemungkinan itu kecil, tanpa dibantu peralatan kerja. Maka, mesin merupakan komponen sumber daya yang sangat penting untuk mempercepat kerja. Metode atau metode. Kita sudah punya modal, sudah punya mesin, tentu saja kita juga harus tahu cara kerjanya. Coba kenapa? Kalau kita tidak tahu metode atau cara kerjanya, maka produk kita akan menjadi produk yang tidak semestinya. Yang terakhir, market atau pasar. Percuma saja kita sudah keluar modal besar untuk menghasilkan produk, tetapi kita tidak memiliki target pasar. Nah, target pasar menjadi sangat penting untuk menentukan target pasar kita. Target pasar kita kemana? Target pasar kita siapa? Sehingga kita dapat menjual produk kita sesuai dengan target pasar. Tahapan untuk pembuatan produk kerajinan adalah yang pertama adalah mencari ide produk. Kemudian membuat gambar atau sketsa. Dilanjutkan dengan memilih ide terbaik. Kemudian membuat study model atau prototyping, dan yang terakhir adalah perencanaan produksi. Untuk memudahkan kita menemukan ide, maka langkah kita adalah yang pertama adalah kita menentukan objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi. Kemudian yang kedua, menentukan produk kerajinan apa yang akan dibuat. Kemudian siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, kemudian bahan atau material apa saja yang akan dipakai, selanjutnya adalah warna dan atau motif apa yang akan digunakan, kemudian adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan,
kemudian bagaimana proses pembuatan produk tersebut, kemudian alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu adalah langkah-langkah ataupun tahapan untuk menemukan ide. Membuat gambar atau sketsa dimaksudkan untuk mewujudkan ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan, digambarkan dan dibuat sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Setelah menggambarkan atau membuat sketsa, Anda akan memulai mempertimbangkan ide mana saja yang paling baik dan menyenangkan untuk memungkinkan dibuat sebuah produk. Setelah kita menemukan banyak ide, kemudian menggambarkannya ataupun membuat sketsa untuk mewujudkan dalam bentuk gambar. Dari gambar tersebut, maka kemudian akan diwujudkan dalam bentuk prototyping ataupun contoh model. Nah, contoh model ini nantinya akan digunakan sebagai langkah awal untuk membuat sebuah produk. Dari hasil prototyping atau contoh model yang telah jadi, maka contoh itu akan diproduksi. Contoh itu akan digunakan untuk sebagai dasar. Contoh itu akan digunakan sebagai dasar perencanaan produksi. Dari perencanaan produksi akan lahir prosedur dan langkah-langkah kerja, dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Tugas hari ini yang pertama, amatilah lingkunganmu, kemudian perhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkunganmu, kaitannya dengan kerajinan dengan inspirasi budaya artefak. Yang kedua, carilah informasi dari buku, internet, maupun dari perajin yang ada di lingkungan sekitarmu, di daerahmu, tentang ragam material dan teknik produksi yang digunakan untuk mengolah setiap material yang ada. Yang ketiga, buatkan dalam bentuk deskripsi mengenai ragam material atau bahan baku yang sesuai dengan budaya lokal di daerahmu. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.